Ia serahkan seluruh warisan demi kesuksesan sang suami. Tapi di hari yang seharusnya jadi ulang tahun pernikahan mereka, justru pria itu menikahi wanita lain, mantan sahabat yang pernah menghilang tanpa jejak. Apakah cinta yang tulus selalu layak dikhianati? Atau ini semua bagian dari rencana balas dendam yang lebih kelam? Angin sore menyapu pelan dedaunan kering yang berjatuhan di halaman depan rumah kecil itu. Di beranda, seorang wanita duduk dengan secangkir teh yang mulai kehilangan hangatnya. Matanya menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu yang sudah lama tak pulang. Itulah Mela, perempuan sederhana dengan hati seluas samudra, yang telah memberikan segalanya demi seseorang yang ia percaya akan menua bersamanya. Rumah mungil itu dulunya tak lebih dari reruntuhan tak terurus. Namun, dengan tangan Mela, ia menyulapnya menjadi tempat yang nyaman, penuh kehangatan dan harapan. Ket putih yang ia sapukan sendiri ke dinding-dinding tua, gorden hasil jahitannya yang bergelantungan manis di setiap jendela, hingga pot-pot bunga yang ia rawat setiap pagi, semuanya ia bangun dengan cinta. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Adrian, suami yang telah membuatnya rela melepas segalanya. Ia masih ingat dengan jelas hari ketika ia menyerahkan surat tanah peninggalan almarhum ayahnya. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tetap mengembang saat menyodorkannya pada Adrian. Untuk modal awal usahamu. Aku yakin kamu bisa sukses, asal kamu tetap jujur dan sabar. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa pikir panjang. Sebab di mata Mela, Adrian adalah pria yang ia pilih bukan karena sempurna, tapi karena tulus. Setidaknya, itu yang ia yakini saat itu. Adrian memulai dari bawah. Mereka hidup pas-pasan, bahkan pernah hanya makan nasi dan garam selama berhari-hari. Namun Mela tak pernah mengeluh. Ia bahkan menjual perhiasan ibunya satu persatu, menyulam baju, menjahit, menerima pesanan kue, apa saja, asal Adrian bisa fokus mengejar mimpi membuka toko sendiri. Ia percaya bahwa setiap peluh yang ia teteskan akan diganjar oleh kebahagiaan di kemudian hari. Tiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Mela akan duduk bersandar di dada Adrian. Kamu yakin gak nyesel menikah sama aku? Adrian selalu menjawab dengan senyuman lembut, mencium keningnya, lalu berkata, selama kamu ada di sampingku, aku gak takut gagal. Mela percaya sepenuh hati, sebab cinta, baginya, adalah pondasi yang tak tergoyahkan. Hari demi hari berlalu. Bisnis Adrian mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ia mulai bisa menyewa tempat kecil untuk membuka toko. Pelanggan pun berdatangan karena pelayanan ramah dan harga bersahabat. Di balik itu semua, Melalah yang mengatur pembukuan, menyusun strategi, bahkan membuat logo usaha yang kini mulai dikenal di lingkungan sekitar. Namun seiring berkembangnya bisnis, ada sesuatu yang perlahan mengabur di mata Adrian. Waktu untuk Mela semakin sedikit. Ia mulai pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Mela menepis semua rasa curiga yang mulai tumbuh di hatinya. Dia sedang berjuang. Aku harus sabar. Itu yang ia bisikan setiap kali makan malam sendirian. Mela tak pernah meminta banyak. Baginya, cukup makan bersama di ruang kecil itu, atau duduk di beranda sambil mendengarkan cerita Adrian tentang harinya. Tapi belakangan, Adrian lebih sering berbicara lewat pesan singkat ketimbang bertatap muka. Bahkan senyumannya mulai berbeda. Tidak seteduh dulu. Namun Mela tetap bertahan. Ia percaya bahwa semua ini hanyalah masa sulit yang akan segera berlalu. Ia terus mendukung, terus mendoakan, dan terus menunggu. Bahkan saat ia tahu tubuhnya mulai lelah, matanya sembab karena tangis yang dipendam, dan hatinya mulai dihujani tanda tanya. Setiap pagi, Mela selalu menyeduh 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu untuk Adrian yang entah akan duduk atau tidak di kursi itu. Kadang cangkir kedua tetap utuh tanpa jejak bibir Adrian. Tapi Mela tak pernah berhenti menyiapkannya. Karena bagi Mela, cinta bukan hanya soal siapa yang hadir, tapi siapa yang tetap memilih bertahan, meski tak dihargai. Malam itu, Mela duduk di ruang tamu sambil menatap kalender dinding. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dulu,
Mereka biasa merayakannya dengan memasak bersama dan menonton film lawas. Tapi malam ini, rumah itu sunyi. Tak ada suara langkah kaki Adrian. Tak ada aroma makanan dari dapur. Hanya bunyi detik jam yang mengiris keheningan. Mela menulis di buku hariannya. Seperti biasa. Tahun ini mungkin dia terlalu sibuk. Tapi aku yakin, dia ingat. Dia hanya belum sempat pulang. Tangannya gemetar. Tinta pena membentuk lekukan yang tak rata. Tapi ia menuliskan kalimat itu sampai titik terakhir. Lalu menutup buku dan memeluknya erat. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Mela tersenyum kecil. Mengira itu dari Adrian. Tapi senyuman itu perlahan memudar ketika ia membuka isi pesannya. Matanya tak salah baca. Sebuah undangan digital terpampang jelas. Nama Adrian tertulis di sana, bersanding dengan nama wanita lain. Tangannya menggigil. Cangkir di genggamannya jatuh dan pecah. Teh yang tadi sudah dingin menyebar di lantai, membasahi kakinya yang membeku. Air matanya menetes, bukan hanya karena luka, tapi karena hancurnya seluruh harapan yang selama ini ia tata dengan cinta dan pengorbanan. Dan saat itu pula, Mela tahu, rumah yang ia bangun dengan seluruh cintanya mulai runtuh satu persatu. Sejak malam itu, waktu seolah kehilangan makna bagi Mela. Hari-hari yang biasanya ia isi dengan menyiram bunga, menata ruang tamu, atau membuat sarapan favorit Adrian, kini berubah menjadi ruang hampa yang hanya dipenuhi tanya dan luka. Ia duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi undangan digital yang masih tersimpan di ponselnya. Huruf-huruf pada layar terlihat jelas. Begitu menusuk. Adrian Bella menuju hari bahagia. Nama itu seperti kabut yang menggulung kenangan lama. Mela mencoba mengingat. Dari mana ia mengenal nama itu? Tapi otaknya seperti tertutup kabut tebal. Tertahan oleh rasa sakit yang belum sempat ia uraikan. Ia memaksa dirinya tetap tenang. Tapi tiap kali napas dihela, dadanya seperti diremas dari dalam. Luka itu belum sembuh. Dan undangan itu seperti garam yang terus-menerus ditabur di atasnya. Ponsel itu akhirnya ia letakkan di meja. Namun rasa penasaran mulai merayap. Menghantui tiap detik. Mengapa Adrian? Mengapa sekarang? Mengapa tanpa sepatah kata pun? Apa yang telah terjadi di belakang punggungnya selama ini? Ia membuka laci kecil di bawah meja. Di dalamnya, tersimpan buku catatan keuangan toko Adrian, yang dulu selalu ia bantu kelola. Setiap angka yang tertera di sana adalah hasil kerja keras mereka berdua. Tapi lambat laun, catatan itu mulai berubah. Beberapa bulan terakhir, angka-angka besar masuk tanpa penjelasan rinci. Pembelian barang, biaya promosi, kerjasama dengan pihak luar. Semuanya tertulis begitu samar, seolah disengaja untuk membingungkan. Saat itu Mela tak sempat curiga. Ia terlalu percaya, terlalu yakin bahwa suaminya tak akan menyembunyikan apapun. Kini, semua terasa berbeda. Di halaman terakhir buku itu, ada catatan tangan yang bukan milik Mela. Tulisan itu rapi dan tegas, bukan goresan jemarinya yang halus dan melengkung. Di sana tertulis, kerjasama tahap akhir sudah disetujui oleh B. Mela mengernyit. B. Siapa B? Kepalanya mulai menebak-nebak. Apakah itu Bella? Dan jika benar, sejak kapan? Hari berikutnya, Mela nekat pergi ke toko Adrian. Ia tahu, mungkin ini bukan langkah terbaik, tapi diam di rumah hanya akan membuat pikirannya semakin rusak. Ia butuh kepastian. Ia butuh wajah-wajah jujur, meski menyakitkan. Begitu sampai di sana, toko tampak jauh lebih mewah dari terakhir kali ia datangi. Cat tembok baru, papan nama besar dengan desain modern, dan yang paling membuatnya sesak, tak ada satupun jejak sentuhan dirinya di tempat itu. Logo lama yang dulu ia desain dengan sepenuh hati telah diganti. Nuansa warnanya pun bukan pilihan mereka berdua, tapi warna lembut yang asing, seperti bukan bagian dari kisah yang pernah ia perjuangkan. Mela melangkah masuk, menahan gemetar di lututnya. Para pegawai baru menatapnya dengan bingung. Tak satu pun dari mereka mengenalnya. Padahal toko ini berdiri berkat keringat dan air matanya. Ia mencoba menyapa dengan ramah,
Namun sikap dingin yang ia terima justru menyayat lebih dalam. Seorang perempuan dengan kemeja rapi menghampirinya. "Maaf, ada yang bisa saya bantu, Bu?" Mela menelan ludah. "Saya mencari Adrian." Wanita itu tampak ragu, lalu menoleh ke arah dalam toko. "Maaf, Pak Adrian sedang tidak di tempat. Tapi jika Ibu ingin menyampaikan sesuatu, saya bisa bantu." Mela menggeleng lemah. "Tidak, terima kasih." Langkah kakinya meninggalkan toko dengan getar. Dunia ini bukan lagi miliknya. Tempat itu bukan rumah bagi kenangannya lagi. Toko itu kini berdiri tanpa jejak dirinya, seperti masa lalu yang telah dihapus dengan sengaja. Malam harinya, saat Mela membuka album foto lama, ia akhirnya menemukan jawabannya. Di salah satu foto kenangan saat SMA, terlihat dirinya dan seorang gadis lain yang berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar, bergandengan tangan. Di balik foto itu, ada tulisan kecil. "Untuk Mela, sahabat sejatiku selamanya, Bella." Darah Mela terasa berhenti mengalir. Itu dia, Bella. Seketika, kenangan masa muda bermunculan seperti kilatan lampu dalam lorong gelap. Bella adalah sahabatnya dulu. Mereka dekat sejak awal masuk sekolah. Bersama kemanapun, saling menjaga rahasia. Bahkan sempat berniat membuka bisnis kecil-kecilan bersama. Tapi suatu hari, Bella menghilang. Tanpa kabar. Hanya surat pendek yang ia tinggalkan di laci meja sekolah. "Aku harus pergi. Jangan cari aku." Setelah itu, Bella menghilang dari kehidupannya, dan Mela pun tumbuh tanpa pernah tahu kemana sahabatnya pergi. Ia tak pernah menyangka bahwa perempuan itu kini berdiri di samping suaminya. Berdiri di atas semua luka dan harapan yang dulu mereka rajut bersama. Apa maksud Bella? Apakah pernikahan itu kebetulan? Atau memang dirancang? Pertanyaan itu menyesakkan dada Mela. Tapi jawaban belum akan datang malam itu. Karena rasa sakit lebih dulu menguasai tubuhnya. Ia terbaring di sofa. Tubuh menggigil meski suhu malam tak begitu dingin. Di antara isak yang tertahan, ia bergumam lirih. "Kenapa, Bel? Kenapa kamu kembali untuk merenggut semuanya dariku?" Esoknya, datang sebuah kiriman tanpa nama. Sebuah kotak kecil berbalut pita emas. Di dalamnya, terdapat undangan cetak yang sama dengan versi digital yang pernah Mela terima. Tapi di balik kertas undangan itu, tertera secarik surat dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. "Datanglah, Mela. Kita perlu bicara. Aku ingin kau tahu semua sebelum kau menilainya sebagai pengkhianatan. Tertanda, Bella." Mela menatap surat itu lama. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Ada bara kecil yang mulai menyala dalam dadanya. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah luka lama yang kembali dibuka, dan seseorang sengaja ingin ia merasakannya lagi, dengan cara paling menyakitkan. Hari pernikahan Adrian dan Bella akan segera tiba. Dan Mela tahu, ia harus datang. Bukan untuk merelakan, tapi untuk menuntut jawaban. Hari itu datang lebih cepat dari yang Mela harapkan. Langit tampak muram sejak pagi. Awan menggantung berat, seakan menyimpan beban yang tak sanggup diturunkan. Mela berdiri di depan cermin besar di kamar, memandangi bayangannya sendiri dengan mata kosong. Gaun sederhana berwarna abu-abu ia kenakan. Bukan karena ingin tampil cantik, tapi karena ia ingin terlihat kuat. Sekuat mungkin, meski jiwanya masih koyak. Undangan itu ia genggam erat. Surat dari Bella sudah ia baca puluhan kali, tetapi artinya tak pernah berubah. Bella ingin ia datang. Dan Mela tak ingin menghindar. Ia telah cukup lama hidup di balik tirai kebaikan dan pengorbanan. Kini, ia siap menatap wajah para penghancur itu, meski harus menghadapi serpihan luka yang belum tuntas. Perjalanan menuju lokasi pernikahan terasa sangat panjang, padahal hanya butuh beberapa menit dengan mobil sewaan. Selama perjalanan, Mela mengingat kembali semua yang telah ia korbankan. Rumah masa kecilnya yang kini menjadi bangunan ruko tak berjiwa, perhiasan kenangan ibunya yang tak pernah bisa ia wariskan, dan tahun-tahun penuh penantian yang kini hanya menjadi debu kenangan. Setibanya di tempat, matanya langsung disambut pemandangan mewah.
Gedung besar itu dipenuhi hiasan bunga putih dan emas. Para tamu berseliweran, memakai pakaian terbaik mereka, tersenyum dan tertawa, tidak menyadari bahwa perempuan yang berdiri di ambang pintu itu adalah istri sah Adrian. Istri yang pernah percaya bahwa cinta akan menang jika cukup sabar menunggu. Mela melangkah perlahan, menjaga setiap gerak agar tidak runtuh di hadapan kerumunan itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang dibuat terlalu nyata. Ia tidak tahu apakah langkah ini benar, tapi ia tahu bahwa mundur bukan lagi pilihan. Saat ia memasuki ruangan utama, iringan musik lembut mengalun, dan semua mata tertuju ke arah panggung. Di sana, Adrian berdiri dengan jas gelap, tersenyum hangat, senyum yang pernah hanya menjadi miliknya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita dengan gaun pengantin putih yang berkilauan. Rambut panjangnya disanggul anggun, dan wajahnya tersenyum penuh kemenangan. Bella. Mela menghentikan langkahnya. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Dunia di sekitarnya memudar, menyisakan suara degup jantung yang memukul keras dari dalam. Ia tak percaya bahwa perempuan itu, sahabat yang dulu ia peluk saat pertama kali patah hati, sahabat yang dulu menangis di pelukannya, kini berdiri sebagai istri kedua dari suaminya. Namun, Bella bukan sekadar berdiri. Ia menatap langsung ke arah Mela, seakan tahu ia akan datang. Dan senyuman itu, bukan senyuman permintaan maaf, bukan juga senyuman canggung, melainkan senyum dingin, penuh arti. Seperti senyum seseorang yang berhasil membalas dendam. Semua terasa berat, tapi Mela tetap melangkah. 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya ia berdiri cukup dekat untuk didengar. Adrian menoleh, dan matanya membesar. Mela, kamu. Ia tidak melanjutkan. Mungkin karena tak tahu harus bicara apa. Atau mungkin karena tak menyangka Mela cukup berani untuk datang. Bella justru tetap tenang. Bahkan berjalan turun dari pelaminan mendekatinya. Terima kasih sudah datang, ucap Bella. Lirih tapi tajam. Kamu memang tak pernah berubah. Masih tetap elegan meski sedang tersakiti. Mela menatapnya lekat-lekat. Apa ini balas dendammu, Bel? Bella tertawa kecil. Kamu akhirnya ingat, ya? Kamu, sahabatku. Kenapa? Bella tersenyum getir. Sahabat? Apa kamu tahu betapa aku hancur dulu, saat kamu bersahabat denganku, tapi merebut segalanya dariku tanpa kau sadari? Mela mengerutkan dahi. Aku tidak pernah. Kamu bahkan tidak tahu, kan? Potong Bella cepat. Kamu pikir, aku pergi dari hidupmu tanpa alasan? Kamu pikir aku hanya menghilang? Tidak, Mel. Aku dihancurkan oleh keputusanmu, oleh ketidaksadaranmu. Dan saat aku tahu Adrian adalah bagian dari hidupmu, aku tahu, inilah saatnya. Mela menggeleng, matanya mulai berkaca. Aku tak pernah ingin menyakitimu. Namun kamu tetap melakukannya, jawab Bella tajam, tanpa sadar, tapi tetap menyakitkan. Adrian hanya diam, tak bersuara, seperti patung yang kehilangan naskah. Kamu tidak akan pernah tahu rasanya ditinggalkan karena orang yang kamu percaya ternyata memihak orang lain. Kamu tidak akan pernah tahu rasanya berdiri sendirian, menyaksikan sahabatmu berhasil membangun kehidupan, sementara kamu mengais serpihan luka. Jadi kamu masuk ke hidupku lagi hanya untuk menghancurkannya? Mela nyaris tak bisa mengucapkan kalimat itu. Suaranya bergetar. Tidak, jawab Bella sambil mendekat. Aku masuk ke hidupmu, untuk mengambil kembali apa yang menurutku dulu kau curi dariku, kepercayaan, masa depan, dan kebahagiaan. Dengan menghancurkan rumah tanggaku. Dengan membuatmu merasakan apa yang pernah aku rasakan. Mela menatap mata Bella. Lama, dalam, dan di sana, ia tak melihat rasa puas. Ia hanya melihat luka yang belum sembuh. Luka yang dijadikan alasan untuk menyakiti orang lain. Beberapa saat kemudian, Mela meninggalkan gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Langit mulai gerimis, dan rintik air turun perlahan di wajahnya. Tapi ia tak peduli. Sebab hujan tak sepedih air mata yang telah ia tahan sepanjang hari. Tangis itu akhirnya pecah di dalam mobil.
Tangis yang tak lagi bisa disembunyikan oleh kekuatan palsu yang ia kenakan sebagai tameng. Namun di sela-sela air mata, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh. Jika ini adalah akhir dari sebuah rumah, maka ia akan membangun rumah baru. Sendiri. Dengan tangannya sendiri. Tanpa pengkhianatan. Tanpa kebohongan. Dan untuk pertama kalinya, Mela sadar bahwa bukan ia yang harus meminta penjelasan. Tapi mereka yang harus menjawab dosa mereka sendiri. Hujan masih turun saat Mela tiba kembali di rumah. Bukan hujan deras, hanya rintik-rintik yang lambat namun menyiksa, seperti tangis langit yang tak ingin berhenti. Ia masuk ke dalam, melepas sepatunya perlahan, lalu duduk di lantai tanpa menghidupkan satupun lampu. Ruangan gelap itu terasa seperti dirinya. Hampa, sunyi, dan kosong. Tubuhnya basah kuyup. Tapi ia tak peduli. Tangannya masih gemetar. Jantungnya masih berdegup tidak teratur. Pertemuan dengan Bella di pelaminan tadi tak hanya membuka luka lama, tapi juga menampar seluruh harga dirinya. Ia bahkan belum sepenuhnya mengerti bagaimana seorang sahabat yang pernah ia anggap saudara bisa berubah sedingin itu. Satu demi satu, kenangan mulai menyeruak. Dulu, Bella adalah satu-satunya orang yang mendengarkan cerita Mela saat ibunya sakit. Ia yang menemaninya saat ayahnya dimakamkan. Mereka pernah tidur di ranjang yang sama, saling berbagi baju, makanan, bahkan mimpi. Tapi waktu itu juga, Bella punya kisah cinta sendiri, kisah yang kandas karena seseorang memilih pergi tanpa pamit. Dan Mela, tanpa sadar mungkin pernah berdiri di titik yang membuat Bella merasa ditinggalkan. Saat SMA, ada pria yang dekat dengan Bella. Namanya Evan. Tampan, pintar, dan perhatian. Bella sering bercerita, dan Mela selalu mendengarkan dengan penuh semangat. Namun, suatu hari, Evan justru datang mengantar pulang Mela. Ia mengaku hanya mengagumi Bella sebagai teman, dan menyukai Mela secara diam-diam. Mela tidak menanggapi, karena ia tahu itu akan menyakiti sahabatnya. Tapi ternyata, Bella tahu. Dan sejak hari itu, Bella perlahan menjauh. Hingga akhirnya menghilang. Mela menelusuri lemari tuanya, mencari kotak kayu kecil yang berisi surat dan benda kenangan. Di dalamnya, tersimpan beberapa lembar foto dan satu surat lama. Surat yang pernah Bella tinggalkan sebelum pergi. Aku harus pergi. Semua terlalu sakit untuk aku hadapi. Suatu hari kamu akan mengerti kenapa aku memilih diam daripada menyakitimu. Tapi diam pun tetap membuatku terluka. Jaga dirimu, Mel. Meski aku menjauh, aku tetap menyayangimu. Dulu. Surat itu tak pernah Mela pahami benar. Tapi kini, semuanya mulai masuk akal. Bella tidak pernah memaafkannya. Bahkan setelah bertahun-tahun. Dan kini, Bella kembali. Tidak untuk menjadi sahabat lagi, tapi untuk mengambil Adrian, pria yang mungkin tak pernah benar-benar setia sejak awal. Hari-hari setelah pernikahan itu berlalu dengan sunyi. Mela tak keluar rumah. Ia menolak menjawab pesan dari teman-teman lama yang tiba-tiba penasaran. Ia menutup tirai, mematikan ponsel, dan menenggelamkan diri dalam diam. Namun diam itu bukan pelarian. Diam itu adalah bentuk kelahiran baru yang masih dalam proses menyusun tulang belulangnya. Sampai pada suatu pagi, suara ketukan pintu mengusik keheningan. Mela tak ingin membuka, tapi suara itu terus terdengar. Ketika akhirnya ia memberanikan diri, yang berdiri di ambang pintu adalah seseorang yang tak pernah ia duga akan datang. Adrian. Dengan wajah letih, mata merah, dan tubuh sedikit membungkuk, Adrian terlihat seperti pria yang kalah dalam pertempuran yang ia ciptakan sendiri. Mela? Suaranya berat, seperti tertahan di tenggorokan. Mela berdiri mematung. Satu sisi ingin membanting pintu, sisi lain ingin mendengar apa yang ingin ia katakan. Tapi hatinya sudah tak sama lagi. Ada yang ingin kamu jelaskan? Tanya Mela akhirnya. Datar. Adrian menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari saat kamu memutuskan menikah tanpa bicara sepatah kata pun. Adrian menarik napas dalam. Semua berjalan terlalu cepat. Bella masuk ke hidupku saat kamu mulai terlalu fokus di rumah.
Kita jarang bicara. Aku butuh teman diskusi bisnis. Dan dia tahu banyak hal yang aku butuh. Mela tersenyum miris. Jadi, karena aku memilih diam di rumah, karena aku tidak membantumu secara terang-terangan, kamu merasa berhak membuka hati untuk wanita lain. Tidak seperti itu, Mel. Lalu seperti apa? Suaranya mulai meninggi. Dadanya terasa panas. Kamu pikir semua pengorbananku tidak terlihat? Rumah yang kita tempati, modal untuk usahamu, waktu dan hidupku, semua aku berikan tanpa syarat. Tapi kamu balas dengan menghilang tanpa jejak dan menikah dengan orang yang paling tahu masa laluku. Adrian terdiam. Lirih, ia menjawab. Aku nggak tahu mereka pernah kenal. Mela tertawa kecil. Getir. Kamu bahkan nggak tahu siapa istrimu menikah dengan siapa? Atau kamu pura-pura nggak tahu? Adrian. Hening kembali menggantung. Mela menatap tajam ke matanya. Kamu pikir Bella datang tanpa tujuan? Dia datang untuk menghancurkan aku. Dan kamu jadi senjatanya. Adrian menunduk. Tak lagi bisa berkata apa-apa. Pergilah, Adrian. Jika kamu datang membawa penyesalan, itu bukan sesuatu yang bisa kuampuni hari ini. Mungkin tidak akan pernah. Adrian mengangguk pelan. Sebelum berbalik, ia berkata lirih. Aku tahu aku sudah hancurkan segalanya. Tapi kamu harus tahu, aku masih mencintaimu. Mela hanya menatapnya. Dingin. Cinta tanpa kesetiaan bukan cinta. Itu hanya keegoisan. Malam itu, Mela duduk di kamar, menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi dunia masih terasa beku. Ia tahu luka ini tak akan sembuh dalam semalam. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Tidak untuk orang yang sama. Tidak untuk cerita yang membuatnya lupa mencintai dirinya sendiri. Ia membuka laptop, mengetik cepat sesuatu yang sejak lama ia abaikan. Sebuah konsep bisnis kecil yang dulu ia tulis saat masih menjadi asisten Adrian. Dulu ia pikir ide itu tidak akan pernah ia jalankan. Tapi kini, semua sudah berbeda. Jika rumah yang ia bangun dengan cinta telah hancur, maka ia akan membangun rumah baru. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Langit pagi terlihat pucat, seperti wajah orang yang baru saja kehilangan separuh hidupnya. Tapi pagi itu, Mela berdiri di depan kaca dengan tubuh tegak. Wajahnya masih sama, matanya masih menyimpan kelelahan. Namun ada cahaya baru yang perlahan menyalakan kembali sisi dirinya yang lama terkubur. Ia mengenakan kerudung polos dan baju sederhana, mengambil tas kecil berisi dokumen dan catatan-catatan lama yang dulu ia susun saat membantu membangun bisnis Adrian. Sudah cukup air mata yang ia tumpahkan. Kini saatnya mengungkap kebenaran, dengan kepala tegak dan langkah yang pasti. Siang itu, Mela tiba di sebuah kafe yang tak begitu ramai, tempat yang terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Tempat ini dipilih Bella sendiri dalam surat yang ia kirimkan beberapa hari lalu. Sebuah surat resmi yang berisi permintaan pertemuan tertulis, tanpa basa-basi, tanpa nada bersalah. Hanya perintah lembut. Jika kamu ingin tahu semuanya, datanglah ke tempat ini. Aku akan bicara sebagai wanita dewasa, bukan sebagai sahabat. Dan Mela datang. Bukan karena ia ingin berteman kembali, tapi karena ia ingin tahu seberapa dalam luka yang selama ini tak ia lihat, dan seberapa besar rencana balas dendam yang telah Bella susun selama bertahun-tahun. Bella sudah duduk lebih dulu. Wajahnya tetap cantik, tenang, bahkan terlihat lebih anggun dengan riasan tipis. Namun senyumnya tetap sama, senyum kemenangan yang menyakitkan. Terima kasih sudah datang, Mela, ucapnya, tanpa berdiri. Mela duduk perlahan. Jangan berterima kasih dulu. Aku di sini untuk tahu, seberapa jauh kamu sudah merusak hidupku. Bella menyandarkan tubuh ke kursi, lalu memutar cangkir kopinya pelan. Aku tak akan berbohong. Semua ini sudah aku rancang lama. Bertahun-tahun, sejak aku pergi dari hidupmu. Kamu ingat Evan? Mela mengangguk. Aku tidak pernah menjalin hubungan dengan dia. Aku menjauh karena aku tahu kamu menyukainya. Bella tersenyum miris.
Tapi kau tetap jadi alasan dia meninggalkanku. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi tetap saja mengambil segalanya dariku. Bahkan setelah kau menikah, hidupmu sempurna, punya suami baik, rumah hangat, bisnis berjalan. Dan aku hanya jadi perempuan yang dikasihani nasib. Mela menggeleng. Hidupku tidak sempurna, Bel. Aku juga kehilangan orang tuaku, harta, bahkan harga diri. Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu, apalagi membencimu. Tapi aku membencimu, balas Bella, cepat dan tajam. Dan itu cukup. Dia mencengkeram ruang itu sejenak. Kemudian Bella menyodorkan sebuah map coklat. Mela membukanya dengan hati-hati. Isinya, dokumen legal perusahaan Adrian. Tapi yang membuatnya tercekat adalah daftar investor. Dan di paling atas, ada nama Bella, dengan jumlah saham terbanyak. Awalnya aku hanya ingin menjadi silent investor. Tapi setelah tahu siapa pemilik awal bisnis itu, dan bagaimana kamu begitu bodoh menyerahkan semuanya atas nama cinta, aku melihat peluang. Bella menatap Mela tanpa berkedip. Aku masuk, pelan-pelan, menjadi orang yang membuat keputusan, mengganti struktur, dan memutuskan semua jejak yang kau tinggalkan. Termasuk logo usahamu yang dulu kau buat dengan tangan sendiri. Kau pikir semua itu lenyap begitu saja? Aku yang menghapusnya. Mela nyaris kehilangan napas. Tangannya menggenggam dokumen itu erat, mencoba memahami sejauh mana kebusukan telah merambat ke dalam hidupnya. Dan Adrian, tanya Mela lirih. Kau rayu dia juga? Dia mudah, jawab Bella, sinis. Pria yang rakus akan kekaguman. Aku berikan apa yang kau tolak. Waktu, perhatian, arah bisnis. Dan dia menelannya mentah-mentah. Apa kau mencintainya? Suara Mela terdengar parau. Bella terdiam sejenak, lalu menjawab. Aku tidak tahu. Tapi lebih dari itu, aku mencintai perasaan menang atasmu. Kalimat itu menghantam seperti palu di dada Mela. Begitu telanjang, begitu kejam. Jadi semua ini hanya untuk membuatku menderita. Bella mengangguk tanpa ragu. Ya, karena aku ingin kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kau kira akan abadi. Aku ingin kamu tahu rasanya dicabut dari akar, dibiarkan runtuh sendirian. Seperti dulu saat aku kehilangan Evan. Dan saat aku kehilangan diriku sendiri. Mela menatap perempuan di depannya. Sahabat yang dulu ia peluk saat menangis, kini menjadi orang yang menertawakan runtuhnya seluruh hidupnya. Aku kasihan padamu, Bel, ucap Mela, pelan. Bukan karena apa yang kau lakukan padaku, tapi karena kamu hidup hanya untuk membalas masa lalu yang bahkan tak pernah kau pahami sepenuhnya. Wajah Bella berubah. Senyumnya mulai memudar. Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Dan aku tak lagi butuh penjelasanmu, balas Mela, berdiri perlahan. Kalau tujuanmu sudah tercapai, aku harap kamu puas. Karena setelah hari ini, aku tak akan menoleh ke belakang lagi. Aku tak akan hidup dalam sisa-sisa luka yang kau tinggalkan. Bella hanya diam. Tatapannya tajam, tapi di balik itu, ada gemetar kecil di tangannya. Mela melihatnya. Ia tahu, balas dendam sebesar ini hanya bisa lahir dari hati yang sangat rapuh. Sore itu, Mela berjalan pulang dengan langkah ringan. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena ia tahu bahwa luka itu tak perlu ia biarkan terus bernanah. Ia tahu sekarang, bahwa cinta yang ia berikan selama ini memang tak dijaga, tapi itu bukan salahnya. Bukan kelemahannya. Di rumah, ia menatap kembali buku konsep bisnisnya. Kali ini, ia membukanya dengan semangat yang berbeda. Ia mulai menyusun ulang semua rencana, mulai dari nama brand baru, produk yang ingin dikembangkan, sampai skema modal awal. Ia mencatat dengan tangan yang tegas. Tak ada lagi Adrian. Tak ada lagi Bella. Kini, hanya ada satu nama, Mela. Ia akan berdiri sendiri. Di atas luka. Di atas pengkhianatan. Tapi dengan kepala yang tetap tegak. Karena hidup yang layak bukan milik mereka yang menang dengan cara kotor,
Tapi milik mereka yang tetap memilih berdiri, meski pernah dijatuhkan. Dan Mela tahu, inilah saatnya ia memulai segalanya dari awal. Dengan tangan sendiri. Dengan hati yang telah belajar untuk tidak memberi tempat bagi mereka yang hanya tahu cara merusak. Pagi itu, udara terasa berbeda. Angin menyelinap lewat sela jendela, membawa aroma masa lalu yang belum sempat terkubur. Mela terbangun lebih awal, menggenggam cangkir kopi hangat sambil menatap halaman kosong di laptopnya. Ia telah menyusun ulang seluruh konsep bisnis. Nama, merek, bahkan strategi pemasaran. Semua dengan satu prinsip, membangun tanpa bergantung pada siapapun. Namun, langkah baru selalu membawa ujian. Dan ujian itu datang dalam bentuk sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kamu pikir dia hanya berselingkuh dengan Bella? Lihat lemari kayu tua di gudang belakang rumah kontrakan lamamu. Kau akan tahu siapa sebenarnya Adrian. Awalnya Mela ingin mengabaikan. Tapi kalimat terakhir membuat jantungnya berdebar. Ia tahu rumah kontrakan tua itu masih milik ibunya dulu. Setelah menikah, ia dan Adrian memang sempat tinggal di sana sebelum bisnis mereka berkembang. Tempat itu kini kosong dan tak terurus. Tapi tak ada yang berani membuang barang di dalamnya. Mela mengenakan jaket dan pergi. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Pikirannya dihantui kemungkinan terburuk. Gudang itu berdebu dan dingin. Lantai dipenuhi sarang laba-laba dan cat dinding sudah terkelupas. Namun yang menarik perhatiannya hanyalah satu. Lemari kayu tua di sudut ruangan, masih berdiri kokoh meski usang. Tangannya gemetar saat membuka pintunya. Di dalamnya, tumpukan dokumen. Banyak dari mereka terlihat seperti arsip bisnis, surat perjanjian, dan beberapa amplop coklat besar bertuliskan nama-nama yang tak asing. Ada satu amplop bertuliskan, Pak Arman, distributor fiktif. Dan satu lagi, dana sponsor palsu, ditandatangani Adrian Dwi. Mata Mela terbelalak. Ia membaca cepat, mencoba menyatukan semua potongan informasi. Dokumen itu menunjukkan bahwa Adrian dan seseorang bernama Dwi telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan mereka untuk menciptakan pengeluaran fiktif. Mereka menulis nama sponsor palsu, membuat laporan pembelian palsu, dan menyedot dana bisnis atas nama investasi ekspansi. Selama ini, Mela berpikir pengkhianatan terbesar adalah cinta yang direbut. Ternyata, ia telah ditipu dalam urusan uang, kerja keras, dan nama baik. Semua laporan bisnis yang dulu ia percayakan pada Adrian telah dimanipulasi. Ia merobek satu dokumen dengan gemetar. Di dalamnya, sebuah tanda tangan miliknya muncul, hasil scan, bukan tanda tangan asli. Dia palsukan tanda tanganku, bisiknya, hampir tak percaya. Lalu matanya menangkap satu dokumen paling tebal, sebuah fotokopi surat perjanjian penjualan aset. Nama pemilik, Mela Nurdiani. Pembeli, Dwi Kurniawan. Nilai jual, sangat rendah, tak masuk akal. Ia ingat nama itu. Dwi adalah sahabat lama Adrian di komunitas bisnis. Pria yang sering datang membawa proposal. Dan saat itu Mela tidak pernah menandatangani surat itu. Ia menggigit bibir, menahan amarah yang nyaris meluap. Adrian tak hanya mengkhianati cinta. Dia mencuri semuanya. Dari belakang, desis Mela. Sore itu, Mela pergi ke notaris. Ia bawa semua bukti. Ia juga menelepon Rasti, sahabatnya yang kini bekerja sebagai auditor di firma hukum. Dalam 2 jam, mereka duduk bersama di ruang kantor dengan tumpukan dokumen yang dibuka satu persatu. Ada 2 pelanggaran berat di sini, ujar Rasti serius. Pemalsuan tanda tangan dan penggelapan aset atas nama pribadi. Mela memejamkan mata. Semua ini terjadi di belakangnya, sementara ia sibuk menyiapkan rumah, makanan, dan membangun kehidupan bersama pria yang tak layak menyandang gelar suami. Kau mau lanjutkan ke jalur hukum? Tanya Rasti, hati-hati. Mela membuka mata. Aku akan tempuh semuanya. Aku ingin semua yang kujalani tidak sia-sia. Dan kalau bisa, aku ingin dia bertanggung jawab di depan hukum. Aku tidak menuntut balasan, tapi aku butuh keadilan. Malamnya, Mela duduk di ruang tamu.
Ia memandangi foto pernikahan yang sempat ia simpan. Kini figura itu retak, tapi fotonya masih utuh. Adrian tersenyum memandang kamera, sementara Mela menatapnya dengan sorot mata penuh harapan. Bodohnya aku, bisiknya lirih. Kau rusak semuanya, dan aku masih bertahan terlalu lama. Ia meremas foto itu, lalu memasukkannya ke tempat sampah. Keesokan harinya, ia mulai mengumpulkan bukti tambahan, rekening bank lama, email korespondensi, hingga pesan-pesan dari Adrian tentang pembagian saham yang dulu sempat ia abaikan. Ternyata, semuanya bukan sekadar pengkhianatan cinta. Ini penipuan profesional, yang licik, terstruktur, dan kejam. Dan yang lebih menyakitkan, Bella tahu semuanya. Mungkin itu alasan Bella percaya diri. Karena dia merasa meletakkan sanggup melawan dua pengkhianatan sekaligus. Tapi Bella salah. Mela bukan perempuan yang mudah dipatahkan. Mungkin dulu dia terlalu percaya, terlalu sabar, terlalu cinta. Tapi kini, ia telah belajar, dan ia akan melawan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk harga diri yang telah diinjak-injak tanpa ampun. Matahari baru saja tenggelam saat Mela berdiri di depan gedung pertemuan itu. Sebuah tempat eksklusif yang biasa digunakan oleh pebisnis papan atas untuk menjalin kerjasama. Gaun hitam elegan membungkus tubuhnya, rambut disanggul rapi, dan matanya terpancar tenang. Walau di dalam hatinya berkecamuk amarah dan dendam yang telah lama dipendam. Ia melangkah masuk, langkahnya mantap, menyusuri lantai marmer yang bergema di bawah hak sepatunya. Setiap langkah terasa seperti potongan dari masa lalu yang dikubur hidup-hidup. Tapi malam ini, ia tak datang sebagai wanita yang disakiti. Ia datang sebagai pemilik luka, yang telah berubah menjadi kekuatan. Adrian berdiri di sisi ruangan, mengenakan jas mahal. Wajahnya terlihat puas, seolah dunia telah berada di telapak tangannya. Di sampingnya, Bella, sang pengantin baru, tersenyum manis pada para tamu undangan yang tidak tahu bahwa pernikahan mereka dibangun dari puing-puing pengkhianatan. Mela berjalan mendekat. Wajahnya tidak menunjukkan luka. Ia sudah terlalu lelah untuk menangisi masa lalu. Kini, waktunya berbicara dengan bukti. Selamat malam, ucap Mela sambil mengulurkan tangan. Adrian menoleh. Matanya membelalak sesaat, tapi cepat kembali menampilkan topeng basa-basi. Mela, aku tak menyangka kau datang. Bukankah ini undangan terbuka? Jawab Mela tenang. Apalagi sebagai pendiri awal perusahaan kalian, aku merasa punya hak untuk merayakan keberhasilanmu. Bella ikut menatap, menyipitkan mata. Kau memang pandai menjaga muka. Ya, Mel. Bahkan setelah semua. Setelah semua kamu curi dariku. Sela Mela sambil tersenyum. Bella terdiam. Adrian melirik ke sekeliling. Beberapa tamu mulai memperhatikan mereka. Tapi sebelum ketegangan menyebar, seorang pria berkemeja formal masuk ke ruangan, membawa tas hitam dan mengenakan pin kecil di dadanya, lambang firma hukum. Resti. Ia berjalan cepat ke arah Mela, menyerahkan map bersegel merah. Semua sudah lengkap, bisiknya. Mela menerima map itu dan menatap Adrian lurus-lurus. Adrian, aku tidak datang ke sini untuk drama. Aku datang untuk kejujuran yang tidak pernah kau berikan padaku. Adrian tersenyum kaku. Aku tak paham maksudmu. Begini, Mela membuka map dan mengangkat satu dokumen di hadapan mereka. Ini laporan keuangan palsu yang kau kirimkan ke dinas pajak dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Dan ini, surat penjualan aset warisanku kepada Dwi, yang aku tak pernah tahu, apalagi tanda tangani. Kertas ini saja cukup untuk membuatmu mendekam di penjara lebih dari 1 dasawarsa. Bella pucat. Adrian mendekat, berbisik. Mela, jangan begini, kita bisa bicara baik-baik. Terlambat. Potong Mela tajam. Selama ini aku diam karena aku percaya. Tapi sekarang aku tahu kalian bukan hanya penghancur pernikahan. Kalian adalah pencuri. Dan kalian akan membayar semuanya. Rasti mengeluarkan dokumen pelaporan resmi. Surat pengaduan sudah masuk ke kantor hukum. Kami akan ajukan gugatan pidana sekaligus perdata.
2 hari dari sekarang, panggilan akan sampai ke rumahmu. Adrian menarik napas panjang. Matanya mulai panik. Mela, tolong. Jangan campurkan ini semua dengan dendam. Aku pikir kau tak akan mengerti. Dendam. Mela mendekat. Tidak, Adrian. Ini bukan dendam. Ini adalah keadilan yang seharusnya kau terima sejak dulu. Bella tampak mulai kehilangan kendali. Kau pikir kau bisa menang melawan kami berdua, Mela? Kau pikir hukum selalu berpihak pada yang benar? Dunia ini milik orang kuat. Dan aku lebih kuat dari kalian berdua, bisik Mela dingin. Pertemuan itu berakhir ricuh. Beberapa tamu mulai membicarakan bisik-bisik soal dugaan penipuan dalam bisnis Adrian. Bella menampar meja sebelum akhirnya meninggalkan tempat dengan mata memerah. Adrian terpaku, terjebak di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Mela berjalan keluar ruangan dengan langkah pelan, tetapi pasti. Rasti menemaninya diam-diam, membawakan dokumen yang kini menjadi kunci atas semua kejahatan itu. Mereka akan coba melawan, ujar Rasti saat mereka tiba di mobil. Aku tahu, jawab Mela. Tapi aku sudah lelah jadi korban. Aku akan buktikan bahwa apapun yang mereka rampas akan kembali. Bahkan jika itu berarti harus membangun semuanya dari awal. Malam itu, saat Mela tiba di rumah, ia menyalakan lampu dan berdiri di tengah ruang tamunya. Tidak ada lukisan mewah, tidak ada sofa empuk seperti dulu. Tapi di rumah itu, ia menemukan satu hal yang tidak dimiliki siapapun, ketenangan setelah pertarungan yang tak lagi hanya tentang cinta. Pertarungan ini tentang harga diri, tentang hak yang dirampas, dan tentang kebenaran yang selama ini dikubur di bawah senyuman palsu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tidak lagi basah. Ia tidak lagi melayang dulu. Pagi yang dingin dan kelabu menyelimuti kota saat Adrian duduk di ruang tamu rumah barunya. Rumah hasil warisan Mela yang secara ilegal telah dialihkan atas nama Bella melalui tangan kotornya sendiri. Televisi menyiarkan berita pagi yang memuat wajahnya di pojok layar, dengan tajuk besar yang menyayat harga diri. Pengusaha muda terancam hukuman penjara, diduga gelapkan aset warisan istri sah dan gunakan dokumen palsu. Tangannya bergetar, bukan karena kedinginan, melainkan oleh bayangan masa depan yang mulai runtuh, satu demi satu. Di sisi lain, Bella menutup tirai jendela dan berjalan bolak-balik. Kau janji semuanya akan aman. Kau bilang Mela takkan pernah tahu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Aku tidak mau hidup miskin seperti dulu. Adrian, aku tidak akan kembali ke masa itu. Adrian menatapnya tajam. Diam, Bella. Kalau bukan karena ulahmu juga, semua ini takkan serunyam ini. Bella menatap Adrian dengan amarah yang membakar. Jangan salahkan aku. Aku hanya ingin Mela merasakan apa yang aku rasakan dulu. Aku cuma ingin balas dendam. Tapi kau mengkhianati hukum. Kau palsukan tanda tangannya. Itu bukan rencanaku. Adrian mengangkat suaranya, nyaris berteriak. Tapi sebelum suara mereka bertambah panas, ketukan keras terdengar dari pintu utama. Tok, tok, tok. Seorang petugas hukum berdiri di ambang pintu, membawa surat panggilan resmi dari pengadilan negeri. Tanpa banyak kata, ia menyerahkan dokumen kepada Adrian dan Bella, lalu pergi meninggalkan mereka membeku dalam ketakutan. Di tempat lain, Mela duduk di sebuah kafe kecil yang sunyi. Di depannya, Rasti membuka laptop dan menunjukkan perkembangan kasus mereka. Kita berhasil melacak aliran dana ke rekening Bella dari hasil penjualan properti atas nama warisanmu. Kita juga sudah punya bukti penggelapan dari 3 aset lain yang mereka gunakan untuk ekspansi bisnis fiktif. Semuanya cukup untuk membuat kasus ini tidak hanya viral, tapi juga menggerakkan kejaksaan. Mela menatap layar, mengangguk perlahan. Aku tak ingin balas dendam, Rasti. Aku hanya ingin mereka membayar apa yang mereka lakukan. Dan mereka akan, ucap Rasti, penuh keyakinan. Hari pertama sidang tiba. Gedung pengadilan dipenuhi awak media dan masyarakat yang ingin melihat langsung kasus yang menghebohkan jagat bisnis dalam negeri. Di ruang sidang, Adrian dan Bella duduk berdampingan dengan wajah tegang.
Mereka terlihat seperti dua orang yang terjebak dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Mela masuk ke ruang sidang dengan langkah mantap. Meski gugup, ia menyembunyikan semuanya di balik ketenangan yang perlahan mulai ia kuasai. Ia duduk di kursi saksi. Wajahnya tegak saat hakim mulai membacakan dakwaan. Jaksa membacakan bukti-bukti dengan rinci, dari penjualan properti ilegal, laporan pajak fiktif, hingga surat palsu yang mencatut nama Mela. Semua dokumen itu telah diaudit, dan tidak ada satupun celah yang bisa digunakan Adrian untuk membela diri. Saya ingin menanyakan satu hal, ucap hakim setelah mendengarkan kesaksian Mela. Apa alasan terdakwa mengalihkan aset milik penggugat tanpa izin atau konfirmasi langsung dari yang bersangkutan? Adrian menunduk. Napasnya berat. Bella menggenggam tangannya dengan panik. Karena saya yakin saya bisa membuat semuanya jadi lebih baik. Gumamnya akhirnya. Lebih baik untuk siapa? Tanya hakim, tajam. Tak ada jawaban. Sepulang dari persidangan, Mela kembali ke rumah kontrakan kecil yang kini ia tempati. Ia duduk di atas lantai kayu dengan segelas teh hangat di tangan. Rumah itu tak punya banyak perabot. Tapi setiap sudutnya kini ia isi dengan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun. Ia membuka album lama yang sempat ia simpan rapat-rapat di lemari tua. Foto masa kecilnya bersama Bella muncul di halaman pertama. Senyum dua gadis remaja yang dulu tak tahu apa-apa soal pengkhianatan. Mela mengusap foto itu dengan ujung jarinya. Bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran bahwa masa lalu memang tidak bisa diulang, namun bisa dipelajari. Beberapa hari kemudian, pengadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset atas nama Bella dan Adrian. Semua aset yang berasal dari warisan Mela harus dikembalikan secara hukum atau melalui proses lelang. Bella tampak histeris saat keluar dari ruang sidang. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh amarah. Aku akan hancurkan hidupmu, Mela, teriaknya di pelataran gedung. Mela hanya menatapnya dingin. Kau sudah coba, Bella. Dan lihat siapa yang tersisa berdiri. Bella ingin membalas, tapi Adrian hanya menarik tangannya, memaksanya masuk ke mobil. Tak ada lagi kekuasaan di tangan mereka. Hanya rasa malu dan penyesalan, yang datangnya terlambat. Beberapa bulan setelah putusan sidang, Mela berdiri di depan sebuah toko kecil yang baru saja diresmikan. Namanya terpampang jelas di papan depan. Meliora dari luka menjadi karya. Toko itu adalah simbol kebangkitan. Di dalamnya, produk-produk buatan tangan dari perempuan penyintas kekerasan dan pengkhianatan dipajang dengan penuh kebanggaan. Ia tak hanya menyembuhkan dirinya, ia membuka jalan bagi perempuan lain untuk bangkit dari luka. Saat salah satu pengunjung bertanya, "Apa yang membuatmu kuat, Mbak Mela?" Ia tersenyum lembut, menjawab pelan, "Karena saat hidup mencuri semua yang aku punya, satu-satunya yang tersisa hanya keberanian untuk berdiri lagi." Dan malam itu, saat langit mulai menurunkan gerimis, Mela menatap ke atas. Tidak lagi mencari jawaban, tapi mensyukuri bahwa ia telah menemukan dirinya kembali. Hari itu langit tak begitu biru, tapi cukup cerah untuk membuat hati Mela terasa ringan. Angin sepel-sepel menyapu pipinya saat ia melangkah keluar dari pintu toko barunya. Tangan-tangan lembut para perempuan yang bekerja di dalam toko itu melambai padanya penuh rasa hormat dan haru. "Mbak Mela, jangan lupa makan siang, ya?" seru seorang ibu muda bernama Sari, salah satu korban KDRT yang kini menjadi pengrajin unggulan di tokonya. Mela tersenyum. "Iya, jangan lupa juga minum air putih yang banyak, Sar. Jangan kerja terus." Ia berjalan menuju halte, bukan dengan mobil mewah seperti dulu, melainkan dengan langkah sederhana yang membawanya pada kedamaian yang sesungguhnya. Tak ada lagi glamor palsu. Tak ada lagi pesta penuh topeng. Yang ada hanyalah dirinya. Yang baru. Yang utuh. Sudah hampir 6 bulan sejak sidang terakhir yang menetapkan hak waris dan asetnya kembali. Namun lebih dari itu, sejak saat itu pula, Mela merasa lahir untuk kedua kali. Ia memilih tak mengambil seluruh harta yang telah dihancurkan Bella dan Adrian. Ia hanya meminta sebagian yang cukup untuk memulai kembali. Sisanya, ia relakan kepada negara untuk dilelang dan digunakan demi keadilan sosial. Baginya, balas dendam yang sesungguhnya adalah membuktikan bahwa ia bisa berdiri,
Tanpa mereka. Di seberang kota, Adrian menjalani hukuman percobaan dengan kerja sosial. Bisnisnya bangkrut. Nama baiknya lenyap. Bahkan klien-klien lamanya kini mencoret namanya dari daftar profesional. Ia kini hanya pria biasa yang bekerja menyapu halaman di sebuah rumah singgah. Bukan karena kebaikan hatinya, tapi karena ia diwajibkan. Setiap hari ia terpaksa menatap mata anak-anak yang telantar. Ibu-ibu yang ditinggalkan suami seperti dirinya dulu meninggalkan Mela. Ironi menggigit dadanya pelan-pelan. Rasa sesak menghantui tiap langkahnya. Sementara itu, Bella tidak tinggal diam. Ia mencoba membuat akun media sosial baru untuk memulihkan citra diri. Ia membuat konten tentang pengkhianatan dalam pernikahan. Seolah-olah ia adalah korban dari semua yang terjadi. Tapi komentar netizen yang tak memihak membuat mentalnya hancur. "Kamu bukan korban. Kamu perusak rumah tangga," tulis satu akun. "Kasihan. Hidupmu dibangun di atas kebohongan dan jatuh di lubang yang kamu gali sendiri," tulis yang lain. Bella menutup akun itu. Tak sanggup menanggung hinaan. Dunia maya telah menjadi cermin paling jujur yang tak bisa ia retas. Mela mengunjungi makam orang tuanya sore itu. Ia menatap nisan dengan mata yang tak lagi sembab. Sudah tak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya keheningan dan penerimaan. "Ayah, Ibu, sekarang Mela baik-baik saja. Aku tidak membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku tahu mungkin kalian sedih waktu melihatku dulu begitu bodoh mencintai orang yang salah. Tapi sekarang, aku memilih berdamai. Bukan dengan mereka, tapi dengan diriku sendiri." Ia meletakkan bunga putih di atas nisan, lalu berdiri. Senyumnya tipis, namun tulus. Keesokan harinya, Mela menghadiri acara pemberian penghargaan di sebuah aula kota. Ia dinobatkan sebagai salah satu perempuan tangguh tahun ini oleh organisasi sosial yang bergerak di bidang perlindungan hak perempuan dan anak. Ia naik ke atas panggung mengenakan batik sederhana, rambut diikat rapi, dan wajah berseri. Tepuk tangan menggema saat namanya disebut. Ia mengambil mikrofon, menatap semua orang yang duduk memperhatikannya. "Dulu, aku adalah perempuan yang tidak tahu cara mengatakan tidak. Aku diam saat diinjak. Aku bungkam saat dihina. Tapi kehidupan mengajarkanku satu hal penting, bahwa diam bukan berarti lemah. Aku hanya sedang menyusun kekuatan untuk bangkit." Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. "Banyak dari kita di sini mungkin pernah terluka. Tapi luka itu bukan aib. Luka adalah bukti bahwa kita pernah bertahan. Dan kini, kita berhak bahagia, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita pantas memilih hidup yang lebih baik." Semua berdiri. Beberapa menangis. Yang lain bertepuk tangan dengan mata berbinar. Malam itu, saat Mela pulang ke rumah mungilnya, ia membuka jendela dan menatap bintang-bintang yang bersinar tenang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang dulu pernah ia tolak, seseorang yang diam-diam pernah mengaguminya. "Reyhan, teman kerja lama yang selalu ada dalam diam. Selamat atas penghargaanmu, Mel. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau suatu hari kamu siap membuka hati, aku ingin menjadi bagian dari cerita barumu. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan di sampingmu." Mela tersenyum. Bukannya berbunga-bunga, tapi lebih karena rasa tenang itu kini nyata. Ia tak butuh cinta yang datang karena kasihan. Ia tak ingin cinta yang datang dengan niat menambal luka. Jika cinta datang, biarlah datang saat ia utuh. Ia membalas singkat. "Terima kasih, Reyhan. Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk sekarang, aku ingin menikmati hidup yang baru kutemukan." Dan malam itu, tak ada air mata. Hanya damai. Setelah semua kehancuran, setelah semua pengkhianatan, setelah semua luka, yang tersisa hanyalah melayang baru, yang tak lagi menoleh ke belakang. Matahari menyapa pagi itu dengan hangatnya yang lembut. Langit begitu biru, seolah ikut merayakan perjalanan panjang melayang kini sampai pada satu titik. Titik di mana ia tak lagi hidup untuk menyenangkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Di rumah mungil yang dibelinya dari hasil keringatnya sendiri, Mela duduk di teras,
ditemani secangkir teh melati hangat dan suara kicau burung yang datang dari pepohonan di sekitarnya. Rumah itu bukan istana mewah, bukan pula bangunan megah dengan taman yang luas. Tapi di sanalah ia merasa benar-benar hidup. Tak ada Adrian, tak ada Bella, tak ada kebohongan, pengkhianatan, atau air mata. Hanyumlah, dan harinya yang tenang. Sudah beberapa bulan sejak penghargaan itu ia terima. Sejak saat itu pula, kehidupan Mela perlahan berubah, bukan karena keajaiban, tetapi karena keteguhannya sendiri. Usaha kecil yang ia rintis, toko kerajinan tangan dan hasil karya perempuan korban kekerasan rumah tangga, berkembang pesat. Banyak orang mulai mengenal namanya bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai pejuang yang bertahan. Nama Mela mulai disebut dalam forum-forum diskusi nasional. Ia diundang untuk berbicara dalam berbagai seminar pemberdayaan perempuan. Namun yang paling membuatnya bangga adalah saat ia berdiri di depan sekelompok perempuan muda, mereka yang sedang berada di ujung antara bertahan atau menyerah, dan berkata dengan mata berbinar, "Kita mungkin pernah direndahkan, tapi kita bisa bangkit. Jangan izinkan luka mengubur harapan. Jangan biarkan cinta yang salah membuatmu melupakan dirimu sendiri." Perkataan itu bukan sekadar kalimat manis. Itu adalah potongan dari jiwanya yang pernah retak, dan kini utuh kembali. Sore itu, saat sedang menyusun dokumen untuk ekspor kerajinan ke luar negeri, telepon Mela berdering. Di layar, nama yang muncul membuatnya tersenyum tipis. "Ren." "Ya?" Sapanya hangat. "Mel, maaf ganggu. Aku cuma ingin bilang, aku baru saja kirim paket ke rumahmu. Bukan apa-apa, cuma ada sesuatu yang kupikir akan kamu suka." "Ray, kamu tak harus." "Aku tahu, tapi aku mau." Tak lama kemudian, seorang kurir datang. Paket kecil dengan pita sederhana. Di dalamnya, sebuah album foto berisi momen-momen yang terekam diam-diam saat Mela berbicara di berbagai forum, membantu perempuan lain, tersenyum, bahkan tertawa. Di halaman terakhir, sebuah catatan tangan tertulis, "Mel, aku mengenalmu bukan dari cerita-cerita tentang masa lalumu, tapi dari caramu bangkit. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah pada luka. Jika suatu hari kamu siap, aku ingin berjalan bersamamu. Tapi kalau tidak, cukup izinkan aku berada di tempat yang bisa melihatmu bahagia." Mela menutup album itu perlahan. Matanya basah. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia tahu, ia belum siap membuka hati sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, kini ia tidak lagi sendiri. Beberapa minggu kemudian, Mela berdiri di tengah aula besar, tempat diselenggarakannya pameran nasional produk UMKM. Ia diundang bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai keynote speaker. Tak satu pun yang tahu kisah pilunya secara utuh, karena Mela memang tak pernah menjadikan penderitaannya sebagai komoditas. Ia hanya bercerita sejauh yang bisa memberi inspirasi. Selebihnya, ia simpan sebagai pelajaran hidup. Saat ia selesai memberikan pidato, seseorang dari kerumunan menghampirinya. Seorang perempuan paruh baya dengan kerutan lembut di sudut matanya. "Bu Mela, terima kasih. Karena Ibu, saya membatalkan niat saya pergi dari rumah malam itu. Saya memutuskan bertahan, dan kini saya punya usaha kecil juga." Mela memeluknya tanpa kata. Karena di detik itu, ia tahu, luka yang pernah membuatnya hampir hancur, kini menjadi pelita bagi orang lain. Malamnya, Mela duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit, lalu menulis di buku hariannya. "Dulu aku hidup dalam bayang-bayang. Kini aku hidup dalam terang. Dulu aku berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Kini aku tahu, cinta yang paling benar adalah ketika aku mencintai diriku sendiri. Aku tidak menyesali apapun. Karena semua luka telah membawaku pada versi terbaik dari diriku. Dan rumah yang selama ini ku cari, ternyata ada di dalam diriku sendiri." Ia menutup buku itu, tersenyum. Suara cicak, suara angin, suara malam, semuanya menyatu dalam irama damai. Tak ada lagi nama Adrian dalam pikirannya. Tak ada lagi kenangan tentang Bella yang menghantuinya.
Semuanya telah dilepas, dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, bukan balas dendam yang menyembuhkan, tapi keberanian untuk melepaskan, berdiri, dan memulai hidup baru dengan hati yang utuh. Mela menatap langit. Bintang bersinar tenang. Dan ia tahu, hari esok akan ia sambut, dengan senyuman paling tulus yang pernah ia punya.